sering ngalamin proses mendesain itu? Coba. Panjang jawabannya, ini bukan titik-titik. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu antropologi dan bagaimana itu relasinya sama desain? Karena desain interior umumnya emang desain untuk aktivitas manusia. Jadi kita harus mempelajari bagaimana manusia itu ya, yang lain? Karena desain interior kan perhatikan segala bentuk yang berkaitan dengan manusia, mulai misal dari pengertian antropologi sendiri kan belajar tentang psikologi warna, fisik, bisa dari teknologi aktivitas juga kepribadian tentang manusia itu bagaimana, kemudian desain itu ya harus berhubungan dan menyesuaikan dengan manusia. Oke. Ada lagi? Nah, ini kan desain. Tadi kan disebut juga ada budaya ya, kalian sempat, karena di sini antropologi dalam sini dan desain terus. Nah, sebenarnya si antropologi ini yang kita bahas adalah dari sudut pandang manusia. Jadi kita melihat kenapa manusia membuat A, kenapa manusia membuat B. Kenapa misalkan manusia berlaku begitu, misalnya melakukan aktivitas tertentu, sehingga kira-kira apa sih kaitannya sama desain, bagaimana desain harus dicapai gitu ya. Jadi ini tentang aktivitas tadi gitu. Tapi artinya tadi benar kata temannya bahwa manusia itu adalah usernya gitu ya. Usernya sebagai pengguna langsung, sehingga kita harus memahami pola perilaku, kita harus memahami bagaimana permasalahan manusia dari sudut pandang manusia. Ini anthropocene. Istilah anthropocene. Ini manusia sebagai pusat dari pemikiran, atau sudut pandang pemikiran itu berdasarkan manusia. Walaupun dalam filsafat sekarang sebenarnya ini sedang dikonstruksi pemahamannya ya. Nah, kemudian ini disebut juga ada kebudayaan gitu. Nah, di situ dimention tentang kebudayaan manusia. Sekarang saya tanya, kebudayaan itu apa ya? Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil karya manusia yang mewariskan dari generasi ke generasi. Apakah udah pasti harus selalu warisan? kayaknya belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi tradisi. Apakah budaya itu selalu berkaitan dengan tradisi? Bisa berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan ya, lebih kebiasaan yang dihasilkan sehari-hari gitu ya. Nah, kebiasaan yang dihasilkan sehari-hari pasti kalau kita ngomongin yang dihasilkan berarti ada produk nyatanya gitu ya. Produk budaya itu macam-macam. Bisa produk budayanya ya desain kalian itu ya produk budaya yang dihasilkan berdasarkan misalnya kalian riset, dari riset itu ternyata ada masalah, terus kalian coba buat problem solvingnya, terus jadilah desain. Itu adalah produk budaya yang kalian hasilkan. Terus kemudian apakah selalu warisan? Bisa ya, bisa enggak, tapi tidak selalu gitu ya. Apakah itu tradisi? Ya, salah satunya, tapi tidak selalu.
Makanya nanti ketika kalian nanti baca si culture is ordinary, artinya bahwa budaya itu tidak harus selalu yang sifatnya dilukung kan, kultur, apalagi batik dan lain-lain, tapi kebudayaannya kan ada istilah budaya urban, budaya modern dan sebagainya. Jadi memang apa yang dihasilkan oleh manusia yaitu adalah kebudayaan. Bahkan apa yang disebut sebagai tradisi dunia modern. Ya, misalnya nih ada satu penemuan yang kita anggap sebagai modern pada hari ini, mungkin 50 tahun kemudian jadi tradisi baru. Paham ya? Karena tradisi itu warisan. Jadi warisan yang lalu mungkin misalkan pesawat gitu ya, itu bisa jadi ya itu warisan juga, tapi dulu itu modern, sekarang menjadi udah lampau gitu. Jadi kita bisa ngomongin tentang ruang dan waktu juga di sini, tentang maknanya sih kayak modern dan tradisi. Bahkan kayak Bauhaus ya, desain modern tahun berapa? Masih ingat ya? Ingat ya Bauhaus? Bentar ya. Ya, tahun berapa? Ya, artinya udah 100 tahun ya, udah 1 abad lebih kan. Dan apa namanya? Sebentar, tidak konsen. Ya ampun. Jadi di sampai mana? Di sampai mana? Oh ya, Bauhaus ya. Itu kan desainnya dia kan kalau kita lihat luaran-luarannya kayak untuk furniture misalnya kan avant-garde ya. Sampai sekarang dipakai masih kelihatannya nggak ketinggalan zaman gitu ya. Kayak kursi apa Barcelona misalnya gitu. Itu furniture di era itu bahkan sampai sekarang masih digunakan. Jadi sesuatu yang sebenarnya pada saat itu ya modern gitu ya, dan memang masih sekarang pun tetap dibilang modern karena masih digunakan, tapi sebenarnya sudah 100 tahun. Ya ampun.
Ya, sorry. Ya, tadi ya. Jadi desain itu bagian dari produk budaya. Dan jadi semua termasuk furniture, arsitektur, pakaian ini, fashion, bahkan dia bisa dibedakan menjadi dua hal ya. Ini budaya. Ada yang intangible sama tangible. Jadi yang intangible, yang bentuknya tidak terlihat secara fisik. Contohnya, ada nggak budaya yang tidak terlihat secara fisik? Apa ya? Antri. Apa? Antri. Ya bisa. Jadi lebih ke tata cara, pemikiran gitu ya, hal-hal yang teknis, ilmu pengetahuan itu yang disebut intangible. Ini dia nggak terlihat secara fisik. Tapi kalau tangible, ini budaya, produk budaya bisa terlihat secara fisik. Misalnya ya sebenarnya desain itu hasil produk desainnya itu adalah fisiknya itu ya budaya yang tangible, tapi dalam prosesnya, metodenya itu ya intangible. Sama seperti batik. Batik yang kita pakai itu kan kainnya itu artefaknya itu adalah si tangible-nya gitu ya, produk budaya tangible. Tapi intangible-nya kan proses membatiknya dengan lilit dan sebagainya. Bisa dipahami bedanya ya. Ini tulisannya bisa dalam bentuk pemikiran ya, atau yang berwujud secara fisik. Nah, di sini seni dan desain itu adalah produk budaya. Dia lahir dari kebutuhan dan permasalahan manusia. Makanya kenapa kalian ketika membuat stupin ya, bikin merencana itu melihat dari riset dari kebutuhan yang ada. Kayak misalnya ke kantor kemarin yang misalnya perusahaannya seperti apa, ya riset-riset yang kalian lakukan itu adalah yang kalian kemudian analisis gitu ya, kebutuhan mereka apa. Butuhnya sehingga ada permasalahan yang harus diselesaikan atau dicari solusinya. Nah, di sini produk budaya itu lahir dari kebutuhan dan permasalahan manusia. Dia maknanya terkait dengan ruang dan waktu yang tadi saya bilang. Ada konteks waktu juga, konteks ruang dan waktu artinya bisa dimaknai beda-beda. Maksudnya dimaknai beda-beda ini ada konteks era, zaman gitu ya. Ketika
Misalkan cobalah misalnya yang pakaian gitu ya, tentunya pakaian buat di kondangan kelas sama atau beda? Beda ya. Terus kemudian kalau kita ngomongin waktu, kebetulan misalkan era, saya contohnya ngomongin tentang kecantikan. Kecantikan juga kan bagian dari budaya yang ideal ya. Kan kalau kita lihat di dunia sana ada kayak semacam konsep idealnya yang cantik misalnya gitu ya. Kita lihat contohnya di iklan sabun misalkan. Nah, di iklan sabun tahun 1990-an ini biasanya model-modelnya tuh Indo-Indo ya, misalnya agak kebudayaan kalian lihat kalau dicek itu misalnya ada Pagalu, Indonesia, terus siapa Tamara, Blazinski misalnya, jadi rata-rata tuh yang ada budaya-budaya itu tahun 90-an. Tapi kemudian 2000-an ke sini ini muka-mukanya Asia gitu kan. Tapi kemudian di era ini nggak cuma Asia, udah kesini-sininya ada yang kulit hitam. Ya. Jadi dia bukannya Asia sedikit Oriental ya. Oriental. Sekarang yang ras Negroid juga masuk di tahun segini. Bahkan kalau kita lihat untuk kosmetik itu yang hijab bagian dari model juga, kan yang bercadar, ada yang kalian nggak bercadar? Karena kalau dipikir-pikir ngapain ya dia pakai kosmetik, pakai kelihatan misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya si produsen itu fungsinya dia bikin iklan dengan perempuan berhijab atau bercadar itu sebenarnya untuk mencapai konsumen. Konsumennya jadi bisa diperluas lagi segmennya. Gini sih itu. Tapi kita kalau lihat dari perubahan ruang dan waktu, artinya budaya itu tetap atau dinamis. Dinamis, dia bisa berubah. Ya. Sama seperti kayak kalian sejarah yang aja tuh. Buika. Ya. Sejarah Nusantara juga. Oke. Akar tradisi kita tuh, kita berasal dari apa? Dari maksudnya kita itu akar tradisinya kebudayaan apa yang tahu? Nenek moyang kita itu berasal dari mana? Ayo. Akar tradisi kita itu adalah ini semenanjung mulai dari ini semua Asia Tenggara itu Austronesia berasal dari Cina Selatan. Cina Selatan itu Taiwan ya. Agak beda sama yang Cina beneran. Nah, nanti di era klasiknya di Indonesia Nusantara itu muncul kebudayaan ini kebudayaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha ini dari tadi ya India ya, bicara yang sebenarnya faktornya adalah apa namanya dagang, ada kontak dagang, terus kemudian sambil mereka menyebutkan agama dan kebudayaan. Lalu nanti di abad 400 Masehi ini masuk budaya Cina. Kalau Islam itu dia ada 2 gelombang. Ini abad 700
terus sama 1100. Terus terakhir darat 1400. Nah, ini ketika datang ke kita, jadi memang kebudayaan kita tuh berlapis-lapis sampai akhirnya jadi sekarang ini gitu ya. Makanya kalau kita ngomong istilahnya kan ada tuh yang waktu zaman pemilu gitu ya, kayaknya mendeskripsikan Cina misalnya. Terus juga kebudayaan kita juga dari mereka juga, misalnya dari pakaian, dari rumah tangga sampai ke makanan, ya kan, capcay, nasi goreng, ayam, somai ya, itu semua kan dari peradaban Cina juga. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ini kebudayaan kita, itu kebudayaan kamu gitu, nggak bisa karena semua ini berlapis-lapis gitu. Dan bahkan Cina lebih dulu masuk, lebih awal lagi. Islam belakangan, Barat lebih belakangan lagi. Nah, ini sebenarnya dengan lapisan-lapisan ini tidak menghilangkan kebudayaan lamanya. Contohnya, misalkan Islam masuk, contoh di arsitekturnya Masjid Kudus misalkan. Masjid Kudus itu bentuknya masih dengan bentuk stupa. Ini ya, gitu kan? Lihat nggak Masjid Kudus? Di Masjid Kudus itu bentuknya gini, ini sangat Hindu. Atau bahkan wayang, misalnya wayang itu kan ceritanya cerita Hindu, tapi diadaptasi sama Islam, nilai Islamnya. Ini semua itu adalah adaptasi budaya, jadi akulturasi itu. Jadi kebudayaan kita tuh nggak pernah tetap, nggak pernah statis, tapi selalu mengalami pengaruh-pengaruh dari kebudayaan yang baru, tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan yang lama yang selalu diikutkan, disertakan. Jadi selalu adanya adaptasi. Bahkan waktu Barat awal-awal masuk ke Indonesia, itu ada namanya Inggris. Pernah dengar nggak? Ya, Inggris yang disebut budaya Inggris itu adalah bercampur gitu antara yang beradaptasi antara arsitektur Barat, tapi disesuaikan dengan budaya sebelumnya gitu. Kita menggunakan yang masih ada, terus kemudian sesuaikan dengan kondisi geografisnya, tropisnya seperti apa gitu kan. Makanya nggak bisa lepas dari barang-barang. Tapi kemudian ke sini-sininya udah bercampur lagi, lebih berlapis-lapis. Bisa dipahami ya bagaimana kebudayaan itu dia memiliki konteks ruang dan waktu, dan kemudian dia tidak pernah tetap, dia pasti akan selalu mengalami perubahan. Di sini nggak ada yang mana yang baik, nggak ada yang benar atau salah gitu ya, benar salah atau baik buruk, nggak ada. Kita tidak kalau kita bicara soal kebudayaan tidak, jadi tergantung dari perspektif di mana dia berada. Kayak tadi soal pakaian misalnya, sebenarnya ketika dia pakaiannya mau kondangan ya nggak ada masalah juga, tapi ketika dia berada di tempat yang salah mungkin akhirnya menjadi malah berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi semua itu tergantung dari sudut pandang yang mau dibahas dari sudut pandang mana. Jadi punya kecenderungan makna yang selalu berubah-ubah ya. Nah, kita ngomongin soal makna budaya tadi. Yang sebenarnya ketika kalian cek lagi di mata kuliah sejarah yang Nusantara, itu pasti tiap bentuk punya makna, benar nggak? Ya kan? Ornamen ini pasti tiap ornamen itu punya makna. Ya. Karena berbeda dengan Barat, bentuk ornamen itu hanya bagian dari estetika aja. Tapi kalau di kita, Nusantara, kalau di Timur, baik itu di Cina, di India gitu ya, atau di Jepang bahkan, di kita sendiri itu semua bentuk, semua ornamen, warna itu semua punya makna kultural istilahnya. Ya. Di sini saya kasih contoh tato ya. Tato buat suku Mentawai dia bagian dari ritual, bagian dari kepercayaannya dia gitu. Tapi kemudian ketika di era masyarakat sekarang gitu ya, apalagi di masyarakat urban yang udah bercampur-campur ini, tato udah lagi bukan sesuatu untuk bukan lagi kepercayaan kan. Bentuknya udah profan. Pernah dengar kata profan? Ada istilah namanya sakral
sakral tuh buat ritual. Satu lagi profan. Pancet. Profan ini hiburan. Jadi udah senang-senang aja itu, tanpa makna lagi. Tapi kalau udah kita ngomongin sangat, saya contohnya ini tadi tato. Ada lagi misalkan yang menjadi penelitian saya kemarin di Toraja itu. Di Toraja semua ornamen itu bahkan di petinya itu ada maknanya. Nggak boleh sembarangan, kayak misalnya bentuk petinya aja, kalau sapi hanya untuk pria, kalau babi perempuan. Nah, tapi bahkan bentuk-bentuk itu ada sakralannya gitu, karena ada makna yang harus dipatuhi. Tapi ketika dia udah masuk ke ruang urban di Jakarta misalkan, ada namanya kafe tato atau kafe di Dharma Wangsa Square, dia jual ya kafe tato, kafe tanah Toraja gitu intinya. Dia menggunakan semua ornamen-ornamen yang ada di Toraja. Ada maknanya nggak? Nggak ada. Hanya untuk estetika cakep-cakepan aja. Karena ketika sudah dipindahkan ke ruang urban yang sudah tidak lagi menganut makna-makna itu, sakralannya udah bebas aja. Gitu. Begitu pula kalian nanti ketika bikin desain misalnya. Ketika kalian bikin desain, pasti ada tuh, saya mau ngangkat kelokalan daerah apa gitu ya. Makanya jangan pernah menggunakan kata budaya apa, tapi pakailah kelokalan daerah mana gitu. Karena kalau kita ngomongin budaya nanti kalian akan terjebak dengan makna kebudayaan yang tadi. Gitu. Ya. Nah, ini ya sama ya, ragam hias suku Maori untuk ritual digunakan pada rumah adat, patung dan tato. Tapi kemudian ketika dia dipindahkan ke tatonya orang bule gitu, ya udah, jadi nggak ada makna sakralnya lagi, hanya batas profan. Nah, di era sekarang di kota besar ornamen tersebut sudah berubah maknanya tadi yang saya bilang ya, dan nggak lagi memiliki nilai simbolik tertentu, tapi hanya menjadi sebuah style, tren dalam fashion misalnya. Ini sebenarnya kalau lihat di daerah Maori ya, ini mereka punya makna gitu. Tapi ketika ada dipindahkan ke dalam, di sini ada tempat pensil, ada tas, ada apa ya, macam-macam ya di sini ya. Itu udah menjadi tidak punya makna simbolik lagi. Udah lucu-lucuan aja, ya kan? Nah, tapi perlu diingat ketika makna simboliknya itu punya apa ya, makna sakral yang kaitannya dengan kematian. Kayak misalnya di sini ada orang Batak. Enggak, kamu Batak? Oh, tapi masih ada ritual. Enggak ya? Oh, bentar. Jadi ada namanya masih pakai ulos gitu-gitu. Masih ya. Jadi kan ada namanya yang ragidup, pernah? Nggak tahu. Itu nggak bisa dipakai sembarangan. Kadang saya kan pakai ulos buat kayak taplak gitu ya. Nah, untuk beberapa kain ulos yang memang kaitannya dengan kematian dan emang penghidupan, misalnya orang baru lahiran dan sebagainya macam, itu nggak bisa gitu. Karena itu sama aja kayak menginjak-injak tradisinya mereka. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kita perlu memahami, makanya kenapa adanya antropologi ini juga kita harus melihat istilahnya world view-nya mereka. Jadi kalau di keilmuan antropologi itu kita harus menjadi partisipatoris, jadi masuk ke dalam tradisinya mereka bagaimana, budaya sehari-harinya mereka seperti apa, sehingga kita memahami world view-nya mereka yang ada di pikiran mereka itu seperti apa sih gitu. Oh, ternyata ngebatik itu kayak gini misalnya. Oh, ternyata ngebatik itu kalau yang begini maknanya apa, kalau yang yang aman untuk digunakan di kehidupan sehari-hari, yang tanpa nilai
bentuknya seperti apa, sama kayak gitu. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan ornamen-ornamen etnikal gitu ya, ornamen-ornamen etnis tertentu. Pernah juga waktu itu ada mahasiswa S2 dia bikin kaligrafi Arab, tapi kan sama aja kayak tulisan ya. Kaligrafi itu sebenarnya tulisan. Selama itu bukan ayat-ayat suci yang ada di kitab, nggak masalah gitu kan. Kayak misalnya kalau kita lihat di bandaranya di Abu Dhabi gitu, kan bahasanya bahasa Arab kan. Selamat datang misalnya. Atau toilet gitu, pakai bahasa Arab kan bisa aja gitu. Nah waktu itu tuh dia bikin karya sama anaknya, anak mural gitu, dia bikin karya di beberapa dia anak pesantren dulunya, karena dia tahu artinya, dia tahu aturan-aturannya, sehingga dia bisa melintasi batas-batas itu gitu, bahwa ketika gue milih kaligrafi dengan bahasa ini, kalau orang, tapi kan orang taunya itu bahasa Arab, kok nulisnya di tempat sampah, kok nulisnya di toilet, kok nulisnya di ruang-ruang publik yang dianggapnya kotor gitu ya. Menurut dia nggak masalah, orang ini kan hanya tulisan, hanya aksara aja gitu. Ya karena dia anak pesantren, jadi dia bisa menjawabnya dengan bagus gitu, dan karyanya emang keren banget. Nah seperti itu. Jadi balik lagi, tapi dengan dia melakukan itu, dia harus bisa bertanggung jawab dengan argumentasinya terhadap orang-orang yang emang nggak ngerti ya, seperti orang banyak yang marah. Nah di sini bisa dikatakan juga bahwa si produk budaya itu dihasilkan berdasarkan kebutuhan dan selalu mengalami perubahan, jadi sesuai dengan ruang di mana dia berada dan dimaknai serta waktu yang berbeda-beda. Jadi ada konteks zaman tadi ya, konteks waktu sama konteks ruang, berada di mana, terus kapan. Maka kita bisa maknai budaya seperti itu. Nah, kalau ini kalian ngelihat ini gimana? Pendapat kalian? Si ondel-ondel ngamen. Bukannya ini yang terus saya kalau ondel-ondel yang kayak gitu kayak dijaga gitu loh, nggak boleh sembarangan, tapi sekarang di mana-mana ada. Ada yang marah nggak? Ada yang marah nggak? Masih sempat rame. Oke. Pernah tahu nggak budaya Betawi itu sebenarnya, suku Betawi itu sebenarnya juga konstruksi. Jadi dibuat sama Ali Sadikin. Jadi kalau kita lihat sejarahnya masyarakat Betawi, itu semuanya pendatang. Batavia itu dulunya hutan, kebun. Jadi orang-orang yang datang situ tuh pendatang yang misalnya yang di daerah-daerah Banten, kayak Kerajaan Banten, yang situ adanya Kerajaan Banten sama Kerajaan Pajajaran dari Bogor. Jadi yang datang situ orang Bogor sama orang Banten, orang Jawa beberapa. Terus karena waktu itu ketika di tanahnya mulai digarap, waktu itu yang banyak punya tanah di situ adalah orang-orang Arab, dan orang Arab pada kaya-kaya. Jadi semenjak ada terusan Suez yang dibuka, akhirnya banyak orang Arab gampang datang kan, karena bisa motong jalan. Sehingga akhirnya banyaklah Arab-Arab yang punya tanah di situ. Ditambah lagi waktu itu VOC datang membawa budak. Budaknya itu berasal dari, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari orang Makassar lah ya, orang Makassar, Bali, jadi Ambon gitu. Jadi mereka semua pada pendatang yang ketika sudah bercampur saling berinteraksi, jadilah masyarakat yang tinggal di Batavia pada saat itu. Pasca kemerdekaan, ini orang-orang yang tinggal di Jakarta nih kok disebutnya orang apa ya gitu. Akhirnya lah sama Gubernur Ali Sadikin dikonstruksikanlah istilah Betawi ini. Dan waktu itu kalian bisa baca bukunya Lance Castle. Nah, terus si Ali Sadikin tuh mengkonstruksikan semua, mulai dari pakaian adat, cara pernikahan gitu kan. Dia, oh nih kayaknya di sini banyak Arabnya, sehingga
bajunya baju kurung Melayu. Terus warna-warnanya, oh iya karena banyak Chinese-nya tinggal di sini, adalah warna-warna Chinese untuk pakaian pernikahan ya, merah, emas gitu. Bahkan pakaian ininya aja adalah kerudung si abang nonenya dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya dikonstruksikan, dibuat. Nah, tetapi untuk ada beberapa ritual, ya sebenarnya ritual campuran orang-orang yang datang-datang itu, bahkan kayak ondel-ondelnya kayak ogoh-ogoh, sebenarnya ogoh-ogoh dari Jawa. Ogoh-ogoh dari Jawa yang kemudian dibawa gitu. Nah, jadi kebudayaan campur yang terjadi, yang interaksi, yang saling berinteraksi itu ya jadilah si kebudayaan Betawi itu. Gitu ceritanya. Dan bisa ada data statistiknya juga, masyarakat di Jawa, di Batavia tahun sekian, ada data statistiknya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa orang yang pertama kali tinggal di Jakarta itu orang Betawi. Itu penelitian saya juga kemarin. Lalu ya, lu anak bentar ya. Tadi ibu sekarang. Bentar. Ya, jadi kalau kita ngelihat bagian ini gitu ya, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Biar gimana pun juga mereka adalah orang Jakarta yang tinggal dan harus survive, benar nggak? Ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana sulitnya tinggal di Jakarta sebagai kota urban. Sulit ya. Mereka sekarang misalnya dulu mereka pembuat ogoh-ogoh ini gitu ya. Kalau kita lihat aslinya bahkan nggak secantik ini sih, lebih serem lagi ya si ondel-ondel ini. Dan dulu memang dijadikan simbol, tapi ini pun juga budaya adaptasi yang datang kemudian saling berinteraksi kemudian jadi kebudayaan si Betawi itu sendiri. Nah, tapi ketika sekarang udah ada pergeseran, artinya kita di situ bisa ngelihat fenomenanya. Oh, ternyata memang fenomenanya orang udah nggak ada lagi cara untuk survive gimana gitu. Cara ngamen zaman kita dulu, zaman kita lagi salah. Zaman dulu ngamen orang mungkin pakai gitar gitu ya. Sekarang mungkin pakai itu udah saingannya udah banyak gitu ya. Apalagi nih gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa katakan ini sebagai komodifikasi budaya. Jadi bagaimana dia membuat mengambil keuntungan gitu ya, keuntungan secara ekonomi menggunakan atribut-atribut kultural tertentu. Nah, ini baru ogoh-ogoh. Kalau tadi yang saya cerita soal kafe, sama. Si kafe Tator tadi yang saya jelasin, yang dia pakai misalnya ornamen Toraja gitu. Itu kafenya kafe mahal, ada di Dharma Wangsa Square. Dia menggunakan ornamen Toraja, bukan cuma sekedar biar estetika, biar keren aja, tapi ada nilai ekonomi juga yang dia dapat secara keuntungan kan. Artinya dia punya punya keuntungan dari situ, dan dia menggunakan atribut-atribut tradisi Toraja gitu. Apapun yang desain kalian deh misalnya. Siapa yang kemarin pakai lokal-lokal? Ada gak? Jakarta ya deh. Siapa kemarin kantor kamu ya? Ya itu walaupun itu sebagai ini ya, sebagai penanda bahwa ini kantor apa sih, lupa gue. Kantor mirip sama asuransi, jadi penjaminan tapi dimiliki sama Pemprov gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan kamu sedang
kamu sebagai desainer pengen punya ada nilai jual nih, gue bawa lokalan nih, lo pasti suka deh gitu kan. Ujung-ujung kamu jualan, kamu juga melakukan komodifikasi budaya terhadap desain kamu. Salah nggak? Ya enggak juga, kita lihat perspektifnya aja. Ketika itu selama itu tidak menyalahi aturan yang tadi saya bilang, misalkan kamu pakai ornamen, ada seorang desainer dia pakai ornamen sakral tapi taruhnya di kaki, di sepatu, desain sepatu. Nah, itu bisa dikomplain orang misalnya gitu ya. Nah, itu berarti menyalahgunakan. Tapi ketika itu secara ornamen masih aman, kamu tidak menyalahgunakan makna kulturalnya di sana yang sakral seperti apa, nah itu sah-sah aja sih. Sama seperti ini juga gitu. Jadi di sini kita malah bisa melihat fenomena bagaimana ya udah ya sekarang kebudayaannya udah mengalami perubahan yang tadinya sakral, kemudian ketika di ruang urban, ketika orang butuh makan, maka jadilah ondel-ondel ngamen gitu. Habis slide-nya. Oke, ini kita baru pertama tapi udah agak-agak berat. Jadi sebenarnya di mata kuliah ini tuh saya akan membahas tentang banyak hal-hal yang apa ya, semacam fenomena-fenomena budaya gitu ya. Tapi saya mulai dengan pengantar si antropologi ini selalu berelasi memang dengan budaya, karena tadi ya budaya itu kan produknya si manusia itu sendiri gitu, makanya saya akan membahasnya dari sisi itu. Tapi nanti akan ada materi-materi tentang apa ya? Tunggu. Ya, tentang hubungan perilaku manusia dengan produk budaya. Nanti itu relasinya kalian misalnya dengan furniture gitu ya. Terus sebenarnya desain juga ya, ketika kalian melihat aktivitas sehingga lahirlah programming, itu kan juga bagian dari kaitan perilaku manusia dengan produk budaya. Terus kemudian ada istilah budaya konsumen. Budaya konsumen yang kaitannya bagaimana hubungannya sama hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi, produksi dan konsumsi, jadi ada nilai ekonomi. Ya, contohnya kayak tadi si ondel-ondel, desainnya Vina, misalnya itu ya, itu nanti kita akan bahas lagi tentang budaya konsumen. Lalu ada yang disebut multikultural atau yang hybrid design, bagaimana pencampuran budaya itu terjadi. Lalu ada yang disebut lokalitas yang sering kalian pakai itu. Kenapa sih harus lokal? Apa yang dikatakan sebagai lokal? Lokal tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Terus ada terkait sama sustainability. Terus kemudian ada lagi, oh ya, utopia, distopia. Utopia, ada yang tahu artinya utopia? Pernah dengar nggak istilah utopia? Masa depan, impian, harapan gitu ya. Lalu dan utopia itu selalu diimajikan. Kita desainer tuh senangnya bikin imaji kan. Kamu desainnya belum jadi kan, belum diimplementasikan benar-benar. Nah, desain kamu yang baru bentuk gambar itu ya baru imajinya aja gitu. Yang sebenarnya kalau kita sebagai desainer, ketika kita mengimajikan satu karya yang kayaknya keren banget itu, kita harus mikirin juga distopianya. Distopia tuh kayak efek buruk atau dampak yang akan terjadi jika kita membuat desain seperti itu misalnya. Terus kemudian nanti ada desain ruang publik. Nah, desain ruang publik itu mungkin terkait dengan mata kuliah Stupin 5 sama TA nantinya. Terus nanti ada lagi materi tentang inklusif, ya, diversity, equity, inclusion. Terus, oh ya, terakhir merelasikan antara mata kuliah Stupin 5 sama
konteks diversity, equity, inclusion. Gitu. Kurang lebih gitu ya si materi semester ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Adit berarti udah selesai sebenarnya ya. Cuman karena ada nilai MBKM nggak terkait sama ini, ya kan MBKM kan? Karena nanti yang ngasih nilai bukan saya, kalau MBKM dosen pembimbing kamu di laporan MBKM-nya. Ya, tapi nggak apa, Adit ikut aja kalau memang bisa, biar dapat ilmunya aja gitu. Tapi nggak wajib untuk tugas dan lain-lain. Jangan ngiri. Dia soalnya udah ngerjain MBKM kan, tugasnya bikin laporan. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya, saya mau tanya. Jadi sebenarnya kalau Stupin, Selasa banyak yang nggak bisa ya? Bisanya Senin. Sabtu. Ya, soalnya kalau kelompok saya, kalau misalnya Sabtu, aku mau jalan-jalan. Pasti banyak nggak bisanya. Paling kalau misalnya, jadi hari biasa, yang paling aman waktunya, tapi belum dibagi kelompok sih ya. Tapi kalau saya baca yang Bu Sita share ke saya, rata-rata kelompok saya pada nggak bisa di Selasa. Nah, ya, kepo aja. Masih rahasia dan ntar gue diomelin lagi sama Caca. Aja. Enggak, ntar aku berkhianat nih sama Bu Caca. Bu Caca Bu Tantri saya. Kan aman kan dosennya? Mana ya? Mana ya? Udah absen belum? Udah absen semua ya? Bella. Oh iya, tahu nih Bella nih parah nih. Bella ntar kali Sabtu deh pas ketemu. Untuk Sabtu ini sih masih gabung ya Sabtu ini. Cuman kan pas pisah-pisah. Kayak nih. Kalau misalnya Senin juga capek juga ya. Karena Stupin main lama kan. Gitu ya kalau hari Sabtu aja dari jam berapa sampai siang. Iya kan ada KP juga. Ya maunya Sabtu nggak mau ke kampus. Udah, iya kemarin kan udah. Ntar TA begitu lagi soalnya bareng Bu Caca kan. Rampong. Ya wis, udah kan absennya? Udah saya tutup nih, nggak ada yang mau nanya nih. Sabella tepuk tangan, ngerti nggak? Gimana? Nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin cukup kali ya. Oh iya, satu lagi deh. Jadi kebudayaan itu ada faktornya ya, faktor pembentuk kebudayaan. Saya nggak tahu apakah Bu Igun pernah jelasin, pernah jelasin faktor pembentuk kebudayaan? Nah ya. Ada letak geografis. Makanya kayak misalkan kita kan karena kepencar-pencar ya, dari Sabang sampai Merauke kan pulau-pulaunya bisa pisah.
kenapa Korea K-pop itu, budaya K-pop itu bisa lebih maju, karena mereka homogen, budayanya satu, tunggal, dan gampang jatuhnya kan, supporting pemerintah, supporting, oke, kita bikin budayanya satu, homogen gitu aja, gitu. Bisa. Tapi kalau kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan bahasa aja ada 700 bahasa sebenarnya kita yang cuma ya per daerah itu, tapi ada kayak ada sub-sub kultur gitu di kita. Jadi artinya memang pemerintah agak susah untuk bikin kita bisa seperti Korea gitu. Dan memang kita kompleks sih. Bisa-bisa ini. Nah, ini pembentuk kebudayaan tuh ada tadi ya, letak geografis. Ini juga yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia berbeda sama orang Eropa. Misalnya kadang kan kita punya pemikiran ya Indonesia malas-malas gitu ya, Eropa kok pinter-pinter. Sebenarnya dari letak geografisnya cara peradabannya juga beda. Peradaban mereka itu mulai dari daerah ekstrim, biasanya di pinggir sungai atau pinggir laut yang cuacanya ekstrim. Terus kemudian kalau di Mesir itu kan peradabannya tinggi, dia ada pasir. Terus ketika di samping sungai Nil banjir, terus tiba-tiba subur. Begitu terus sampai akhirnya mereka bikin sistem irigasi sendiri, perairan. Jadi muncullah peradaban. Sebenarnya intinya peradaban itu mulai dengan cara manusia untuk survive. Gitu. Beda sama kita di daerah Khatulistiwa, daerah tropis. Kita keluar gua juga udah ketemu pohon pisang. Gak perlu susah-susah, tinggal ngambil makan, kenyang. Lebih gampang kita survive ketimbang mereka di daerah sana, di Afrika, Mesir, terus ke Eropa sana gitu. Mereka musimnya jadi banyak. Gitu kan. Jadi itu yang membedakan. Jadi memang letak geografis ini juga merupakan salah satu aspek ya pembentuk kebudayaan. Itu kedua, sosial, ekonomi, dan politik. Jadi siapa yang akan menentukan kebudayaan di wilayahnya, dialah yang berkuasa. Contohnya misalnya zamannya Firaun gitu ya. Kenapa dia bisa bikin piramid untuk membuat peninggalan-peninggalannya itu sebenarnya untuk kenapa dia mengawetkan jadi mumi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ada faktor bahwa dia menganggap dirinya sebagai titisan dewa kan, sehingga nggak boleh hancur, nggak boleh mati. Semua aturan-aturan itu berasal dari dia. Jadi kita bisa mengetahui kenapa munculnya bangunan-bangunan atau produk-produk budaya itu ya berdasarkan siapa yang memimpin, siapa yang merintah, siapa yang berkuasa. Itu sosial, politik, dan ekonomi. Ya, contohnya juga kayak batik gitu ya. Batik, kenapa batik pesisir sama batik di Jogja, Solo itu beda. Beda ornamennya, beda cara pewarnaannya. Bahkan ada makna sakral ya kalau di Jogja. Kalau pesisir nggak ada makna sakral. Kenapa? Karena dia pesisir itu hasil dari perdagangan. Nah, jadi sosial budaya, politik, terus geografi, agama dan percayaan juga menjadi faktor bentuk kebudayaan. Terus sumber daya manusia, sumber daya alam, sama teknologi. Jadi gitu. Jadi supaya kalian tahu kenapa bentuk-bentuk itu bisa hadir, terus kemudian bagaimana manusia sebagai pembuat si kebudayaan itu sendiri, bagaimana pola pikirnya, bagaimana politik yang terjadi sehingga si produk kebudayaan itu bisa muncul. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukuplah hari ini. Saya mau kelas lagi. Selamat sore semua.